Dalam setiap pelayanan, kekurangan adalah sebuah keniscayaan. Terima kasih banyak ya Bu ya, hati-hati di jalan. Sama-sama. Mbak, saya tadi udah bolak-balik. Dari sini disuruh ke sana, dari sana disuruh ke sini. Pusing Mbak, gimana sih ini malah diputar-putarin kayak gini? Coba deh Bu, saya cek dulu. Dan keluhan dari pelanggan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Loh Bu, Ibu memang harus balik lagi ke sini kalau Ibu udah dapat surat rujukan Vaskes tingkat 1. Mbak, harusnya dikasih tahu dong kalau saya tuh bisa ke dokter lain di hari ini juga. Ibu, kan saya udah jelasin ke Ibu, Ibunya aja yang nggak ngerti-ngerti. Tadi Mbak nggak ngejelasin sama sekali kalau saya itu harus ke Vaskes tingkat 1. Saya ingat banget loh Mbak. Keluhan ini dapat berasal dari berbagai alasan. Disinilah diperlukan penanganan keluhan dengan tepat dan efektif yang menjadi kunci untuk memperbaiki hubungan antara tenaga kesehatan dan pelanggan, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan dan sekaligus mewujudkan harapan pelanggan. Dan perlu menjadi perhatian agar penanganan keluhan dapat berjalan baik adalah mindset kita sebagai tenaga kesehatan harus dapat melihat 3 hal ini dengan sangat jeli. Pertama, bahwa komplainer bukanlah musuh. 2, komplainer adalah guru yang secara sukarela memberitahu di mana letak kekurangan kita. Dan terakhir, komplainer adalah calon pelanggan setia kita. Dengan demikian, kita dapat menangani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan serta memberikan mereka solusi. Nomor antrian 56. Dan biasanya keluhan datang baik langsung maupun tidak langsung. Adapun keduanya sangat penting untuk ditangani dengan tepat. Maaf Pak, nomor antrian saya kok nggak dipanggil-panggil ya? Malah nomor antrian lain yang dipanggil. Mohon tunggu sebentar ya Bu ya. Ya, mohon maaf Pak, sebelumnya saya mengerti keresahan Bapak. Boleh saya lihat nomor antrian Bapak terlebih dahulu? Disinilah dibutuhkan penanganan keluhan pelanggan secara holistik. Setelah saya cek, nomor antrian Bapak memang sudah dipanggil berkali-kali Pak. Namun Bapak tidak ada atau tidak mendengar. Makanya saya lanjut ke nomor selanjutnya. Betul, saya memang tadi ke toilet. Terus gimana nih? Ya, mohon tunggu sebentar ya Pak ya. Mohon maaf sekali Ibu, memang nomor antrian si Bapak terlebih dahulu ketimbang nomor antrian Ibu. Izin, apakah boleh saya melayani Bapak lebih dahulu ketimbang Ibu? Sebelum menangani keluhan, perlu diingat bahwa ketika ada pelanggan komplain, artinya mereka punya masalah dan butuh solusi. Maka tugas kita adalah memberikan solusinya. Adapun langkah-langkah komprehensif yang diambil untuk mengatasi keluhan, mendengarkan dengan empati, mengklarifikasi masalah, meminta maaf, menawarkan solusi yang memuaskan, dan menutup dengan apresiasi dan tindak lanjut. 5 langkah ini wajib dilakukan, baik dalam penanganan keluhan langsung maupun melalui telepon. Ketika menghadapi keluhan pelanggan secara langsung, dengarkan dan berempatilah. Langkah pertama ini sangat penting dalam penanganan keluhan. Selamat pagi Ibu, bisa dibantu dengan Ibu siapa? Ya, saya Rina. Gini ya Sus, saya tuh udah nunggu lama loh dari pagi di sini. Tapi kok belum ada satupun pasien yang dipanggil? Baik Ibu, mohon maaf. Aduh, nggak usah formalitas deh Sus. Ini gimana? Waktu saya terbuang percuma di sini. Baik Ibu Rina, agar lebih rileks, mari kita bicarakan hal ini di sana ya. Kita harus mengambil waktu untuk mendengarkan keluhan pelanggan dengan penuh perhatian dan empati. Jika diperlukan, ajak pelanggan ke suatu ruangan. Hal ini untuk membantu menciptakan hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pelanggan, serta memberikan pelanggan rasa dihargai. Silakan Bu. Perlu diingat, apapun yang sedang dikatakan pelanggan, jangan tergoda untuk menjawab. Saya tuh kesini untuk janji temu ya Sus. Tapi saya sudah nunggu lebih dari 1 jam. Biarkan pelanggan menyampaikan semua keluh kesahnya. Ini gimana sih? Kasian juga kan anak saya. Saya tuh kesini udah banyak mengorbankan waktu saya. Ya saya harus izin dari kantor. Bagaimana sih dokternya ini? Mentang-mentang dibutuhkan, terus kami tidak diperhatikan gitu. Saat mendengarkan keluhan pelanggan, kita harus menemukan kata kunci untuk mengklarifikasi masalah. Perhatikan intonasi meninggi, nada suara, dan kata-kata yang sering diulang. Terus kami tidak diperhatikan gitu. Waktu saya terbuang percuma. Duh, ini benar-benar deh. Waktu saya banyak terbuang di sini. Dengan demikian, kita dapat mengklarifikasi dan memastikan keluhan secara menyeluruh. Ini membantu dalam memahami akar masalah dan memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan telah dipahami. Baik, Ibu mohon maaf ya, saya sangat mengerti waktu Ibu sangat banyak terbuang karena telah menunggu 1 jam lebih dan dokternya belum juga datang. Iya gitu, kalau sekarang aja belum mulai sampai kapan coba? Sedangkan saya ada jadwal lain di luar, ada rapat.
Jika pelanggan telah mengalami ketidaknyamanan atau kekecewaan, kita harus bersedia untuk meminta maaf atas pengalaman tersebut. Baik Ibu, atas nama rumah sakit kami meminta maaf atas keterlambatan yang telah terjadi saat ini dan telah menyita banyak waktu Ibu. Boleh saya lihat nomor antriannya agar saya periksa segera? Meminta maaf menunjukkan rasa tanggung jawab dan empati dari pihak pelayanan kesehatan, serta membantu membangun kepercayaan kembali dengan pasien. Ibu, terima kasih telah menunggu. Setelah saya konfirmasi bahwa Selanjutnya, petugas kesehatan harus mencari solusi yang memuaskan untuk menyelesaikan masalah. dengan begitu kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, saya akan atur segera. Solusi ini harus realistis, berikan minimal 2 alternatif solusi praktis, dan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Lalu yang kedua, tetap dengan dokter yang Ibu pilih. Petugas harus memberikan penjelasan yang jelas tentang solusi yang ditawarkan dan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memberikan masukan atau pertanyaan tambahan. Saya pilih alternatif yang pertama saja. Saya akan ganti jadwal ulang, saya pilih dokter yang ini. Baik Ibu Rina, apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Terakhir, setelah keluhan terselesaikan, penting bagi petugas kesehatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atas kesabaran dan kerjasamanya selama proses penanganan keluhan. Baik Ibu, terima kasih atas kesabaran dan pengertian Ibu Rina. Petugas harus memberikan jaminan bahwa akan ada tindak lanjut untuk memastikan kepuasan pelanggan di masa mendatang. Beritahu manajemen tentang pengalaman ini agar kami dapat mengambil langkah-langkah untuk situasi seperti ini agar tidak terjadi di kemudian hari. Kami akan segera menghubungi Ibu untuk mengatur ulang janjinya ya Bu. Jika ada yang ingin dikonfirmasi di kemudian hari, Ibu bisa menghubungi kami di nomor tertera ya Bu. Terima kasih. Keluhan tidak saja terjadi secara langsung dan diselesaikan di tempat pelayanan, tetapi juga secara tidak langsung dan dapat diselesaikan melalui telepon. Selamat pagi dengan Pak Michael. Halo, selamat pagi. Betul Pak, ini dengan siapa ya Pak? Saya Dandi Pak, dari Rumah Sakit Ayah Bunda. Ingin mengkonfirmasi bahwa kami telah menerima keluhan Bapak terkait layanan yang Bapak Michael terima pada kunjungan terakhir. Oh iya betul Pak. Bagaimana nih Pak? Baik Pak, saya sudah membaca keluhan Bapak Michael. Saya sangat memahami bagaimana perasaan Bapak saat ini. Karena itulah kami segera menghubungi Bapak. Meskipun demikian, penanganan keluhan tidak langsung ini sama pentingnya untuk ditangani. Kita kesediaan waktu Bapak untuk menceritakan kembali duduk permasalahannya. Iya Pak, waktu saya mengantarkan anak saya untuk kontrol di rumah sakit, kata dokter, anak saya terkena hernia di sebelah kanan Pak. Dan petugas harus memperlakukannya dengan serius dan meresponnya dengan penuh perhatian. Bekas luka operasinya ada di sebelah kiri Pak. Petugas harus mendengarkan dengan seksama dan berempatilah apapun yang disampaikan oleh pelanggan. Sakit harus tanggung jawab. Baik Pak Michael, dari yang Bapak sampaikan, kami sangat prihatin Pak. Perlu diingat, apapun situasi yang didengar, kita wajib terus mendengarkan dengan sabar dan tenang. Dan kalau ada kartu berobat bisa diinfokan ke kami Pak. Bisa Pak, nama anak saya Andri, umur 6 tahun, tanggal Selanjutnya, petugas dapat melanjutkan proses penanganan keluhan dengan klarifikasi. 20002 Pak. Maaf, saya ulangi kembali nama putra Bapak ya. Andri, umur 6 tahun, berobat tanggal 2 Mei 2023. Kartu berobatnya 220002. Benar ya Pak? Iya, betul Pak. Baik Pak. Apakah ada keluhan yang dirasakan anak Bapak saat ini? Sekarang katanya masih sedikit sakit sih Pak. Baik Pak, dari informasi yang Bapak sampaikan bahwa ada dugaan anak Bapak salah tindakan operasi. Dan saat ini keluhannya masih merasa sedikit sakit ya Pak ya? Ya, betul Pak. Ucapkan permintaan maaf dengan nada yang tulus atas kesabaran dan apa yang telah dihadapi oleh pelanggan. Terima kasih atas penjelasannya. Kami mohon maaf atas pengalaman yang tidak menyenangkan ini. Berdasarkan keluhan ini, kami akan segera meninjau kembali catatan medis untuk melihat adakah dugaan seperti yang Bapak ceritakan. Lalu tawarkan minimal 2 solusi dalam menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Berbicara dengan dokter untuk mencari solusi terbaik atas situasi ini. Dan terakhir, menutup dengan ucapan terima kasih dan tindak lanjut yang tepat. Baik Pak Michael, terima kasih atas pengertiannya ya Pak.
Saya akan menghubungi Pak Michael kembali paling lambat dalam 3 hari setelah kami meninjau catatan medisnya. Dengan dialog Dan yang lebih rinci ini, mendiskusikan petugas masalah ini dapat dengan lebih memahami keluhan Jika ada pelanggan keluhan dan menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah dengan serius dan efektif. Dan jika kemudian Pak Michael memiliki pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan informasi tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami kembali ya Pak. Baik Pak, Terima kasih atas kesabarannya Pak Michael. terima kasih kembali Pak. Saya tunggu kabar selanjutnya ya. Kemudian, tindak lanjuti catatan keluhan. Lakukan pengecekan mendalam terhadap rekam medis pasien serta hasil pemeriksaan penunjang. Proses ini juga harus melibatkan koordinasi langsung dengan dokter penanggung jawab atau DPJP untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar akurat. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Selamat siang. Lantas, lakukan klarifikasi lanjutan kepada pelanggan. Melalui tindakan ini, petugas memberikan kepastian dan rasa nyaman bagi pelanggan serta keluarganya. Hal ini harus terus menjadi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan responsif terhadap setiap keluhan yang kita terima. Bapak, untuk tindak lanjut keluhan Bapak beberapa hari yang lalu Pak. Oh iya benar Pak, gimana kelanjutannya Pak? Jadi, setelah dilakukan pengecekan rekam medis dengan teliti, hasil pemeriksaan penunjang, dan melakukan koordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien, didapatkan data bahwa pasien atas nama Andri didiagnosa hernia sebelah kiri. Demikian yang kami sampaikan, Pak. Oh berarti diagnosanya emang di sebelah kiri ya Pak? Sekali lagi, Setiap keluhan adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan empati, menghargai perspektif mereka, dan mencari solusi yang memuaskan. benar, Pak. Hasil dari koordinasi dengan dokter penanggung jawab. Ya terima kasih Pak, yang penting semuanya sudah jelas. Setiap interaksi dengan pasien adalah kesempatan untuk membangun kepercayaan. Dalam dunia yang terus berubah dan bergerak cepat ini, kita harus tetap ingat bahwa setiap keluhan yang kita tangani dengan baik adalah peluang untuk meningkatkan pelayanan kita dan memberikan dampak positif bagi pelanggan, khususnya kehidupan Dan pasien. terima kasih atas waktunya, Bapak. Salam sehat selalu, Pak Michael. Selamat siang. Siap, terima kasih, selamat siang Pak.